keinginan-keinginan. Nah sekarang siapa yang menjadi ketua otorita? Ada juga saran masukan dari orang-orang Kalimantan, begitu ya, semua ditampung. Tapi sebenarnya saya kira bukan hanya kita untuk mengusulkan, tapi bagaimana kita menyiapkan diri, kan gitu. Menyiapkan diri agar kita tidak ya begitu jauh tertinggal dengan saudara-saudara kita di luar Pulau Kalimantan, ya kan. Ini apalagi Kalteng ini adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, ya di sisi wilayah bagian timur, ya atau wilayah Barito. Kalau kita melihat peta perjalanannya, paling tidak dari wilayah Murung Raya atau Kabupaten Barito Utara itu jarak terdekat menuju Kalimantan Timur. Nah bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menghadapi persaingan di tingkat Kalimantan sendiri, ya kan? Ada Kalteng, ada Banjarmasin, Kalsel, Kalbar, Kaltara yang terdekat. Belum lagi dari Makassar, ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Itu pasti yang menjadi tumpuan di ibu kota negara baru. Nah oleh karenanya sudah barang tentu saya kira Provinsi Kalimantan Tengah ini harus mempersiapkan diri. Bukan dalam arti kata kita ingin menampilkan sesuatu yang menuntut agar kita bisa jatah, tapi sumber daya manusia kita ini mampu nggak bersaing dengan provinsi-provinsi tetangga kita tadi. Belum lagi adanya universitas. Kita di sini ada Universitas Palangkaraya yang negeri, ya. Di Banjarmasin sudah ada Unggul Marman, ya. Di Kalimantan Barat juga ada, ya, Tanjung Pura. Nah sini kan kita lihat tuh prestasi dan kualifikasi mereka, apakah kita mampu bersaing itu. Nah oleh karenanya dengan Pak Gubernur kemarin saya juga sampaikan tugas kita berat adalah bagaimana mempersiapkan itu, Pak. Saya bilang di masalah dunia pendidikan ini, ya, mulai dari pendidikan yang mulai dari SD, SMP yang sekarang juga yang dikelola oleh provinsi adalah SMA, SMK dan SMP, ya. Nah ini harus kita siapkan betul untuk menuju era persaingan di dalam menuju keberadaan IKN baru itu. Itu baru satu. Belum lagi nanti persoalan bahwa provinsi kita ini menjadi provinsi penyangga, ya. Sudah berantem Bapak dan Ibu, persaingan juga akan saling merebut, ya. Kaltara dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi lubung untuk sumber air baku, bayangkan. Di sana mau dibangun, ya, industri oleh pemerintah pusat untuk cakupan air baku, air tawar. Nah, Kalteng apa? Nah, ini kan yang nyata-nyata adalah food estate. Nah, food estate ini tidak hanya 2 kabupaten, mohon maaf, tidak hanya 3 kabupaten. Misalnya Pulau Pisau, Kapuas, Gunung Mas. Tetapi pemerintah provinsi saat ini, Pak Gubernur dan kita semua bekerja bagaimana kita ini menciptakan lumbung ketahanan pangan kita ini dari semua kabupaten kota, ya. Makanya kita bagi per 3 zona, zona barat, zona tengah, dan zona timur. Yakin Bapak dan Ibu, wilayah timur pun pasti akan lebih dekat nanti dampak positifnya dari IKN itu. Nah, tinggal kita mempersiapkannya apa, produknya apa yang harus kita bangun di sana sehingga ini bisa mendukung IKN, kita manfaatkan dengan baik. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, pemerintah provinsi saat ini juga sedang mempersiapkan dan mulai bergerak untuk membangun kawasan industri. Ya, kawasan industri ini terintegrasi dengan 3 wilayah zona barat, zona tengah, zona timur. Zona timur potensinya apa yang dimiliki dari Murung Raya sampai dengan Barito Timur. Nah kemudian zona barat juga, zona tengah juga. Inilah Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan dalam waktu cepat ini, ya. Zona timur kita punya potensi sumber daya alam batu bara. Jangan sampai lagi batu bara kita tuh lewat ke Sungai Barito. Saya berkunjung ke wilayah Barito sana sampai ke pelabuhan. Di muara Sungai Barito sana orang loading batu bara itu luar biasa, Pak. Batu baranya dari wilayah kita, dari Barito, Pak. Nah di sana pendapatannya luar biasa dari sumber itu. Nah ke depan kita tidak lagi ke Barito. Nah mumpung ada pihak swasta yang sudah lama ini, ya, sejak zaman sebelumnya itu
sekarang kita gerakkan untuk melakukan pengerukan alur sungai Kapuas Murung, ya. Jadi mulai Barito nanti sampai ke muara Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas itu akan dikeruk, sehingga kedalamannya terpenuhi, batu bara yang tadinya harus ke Barito masuk ke wilayah Kapuas, ya. Nah inilah sumber pendapatan kita. Di wilayah barat juga dibangun sekarang stream offset, ya. Dan minggu ini akan dikembangkan dibantu 50 miliar untuk pengembangan budidaya udang faname, ya, untuk kelompok-kelompok tani. Inilah nanti terintegrasi juga udang faname itu dengan ekowisata, mana bisa ditopang oleh SOPD lain. Inilah Bapak dan Ibu. Di wilayah timur juga selain dari batu bara tadi, potensi juga air tawar. Bertahap kita kembangkan. Tapi konsep ini Bapak dan Ibu sekali lagi muaranya adalah ada tidak kawasan industri yang siap menampung itu, yang memasarkan. Inilah yang sedang digagas, dibangun secara bersama-sama. Ya kita sudah rosok, Pak Gub sudah rosok juga ke para menteri, sampai ke Bappenas, ya, ke Pak Mendagri, kemudian ke Menteri Perekonomian, semua menteri tentang konsep ini. Dan mereka bahkan berharap jangan hanya kawasan industri, Pak, kalau bisa dikembangkan kawasan ekonomi khusus, kan gitu. Sekarang kan kawasan ekonomi khusus kan ada beberapa di provinsi di Indonesia ini. Nah terakhir kan dikembangkan di wilayah Lombok, kawasan ekonomi khusus Mandalika, OB kepariwisataan yang dikembangkan di sana. Nah kita jangan sampai juga dengan adanya ibu kota negara baru nanti kita terlena, khususnya terkait dengan sumber daya manusia kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam hangat dulu dari Pak Gubernur dan permohonan maaf, beliau lagi isoman, ya. Jadi habis saya menyampaikan saja karena habis kunjungan dari Pangkalambun, habis bocor kemarin, hasil cek terakhir beliau positif, ya. Pak Gub sudah beberapa kali itu. Baru semarin saya sembuh, Pak Gub lagi. Saya juga kena Bapak dan Ibu, rupanya alfa deltanya bisa kita tangkis, omikronnya kena. Tapi nggak apa-apa Ibu, itu kalau omikron sih bawaannya flu dan batuk dan tenggorokan, gatalnya luar biasa. Tapi pasca dari karena itu gatal, ya sekarang 10 hari itu sudah tidak masalah. Makanya pemerintah pusat pun, ya, secara internasional pun, bahkan di Inggris pun menganggap bahwa Omikron ini seperti flu biasa saja. Jadi maksudnya begini, kita juga jangan terlalu takut begitu ya dengan pandemi ini sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Yakin ini juga nanti kan dengan sendirinya juga seperti flu biasa. Karena di SLB sekarang langsung di bawah provinsi. Nah, harapan kan dana BOS ini kan untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikannya. Tapi kita juga menyadari bahwa tidak semua BOS itu kan besar. BOS itu kan dihitung berdasarkan jumlah murid kali 400. Kalau muridnya sedikit berarti BOS-nya mesti sedikit dong. Nah oleh karenanya kita juga bantu melalui BOSDA. BOSDA itu nanti diutamakan juga untuk sekolah-sekolah yang jauh, yang terpencil, muridnya sedikit, supaya mereka juga semangat. Nggak minder gitu kan. Wah kami kalah dong dengan murid yang ada sampai 1000 misalnya kan. Kami hanya sekian aja gitu kan. Gitu. Jadi sekaligus sosialisasi, pemanfaatan, dan ini juga dijadikan ajang untuk silaturahim. Mungkin kira kan melalui pertemuan kepala sekolah ini bisa ada masukan-masukan satu sama yang lain. Ya, Siap. Terima kasih Pak.